Shalom, selamat hari Minggu anak sekolah Minggu semangat. Semangat heboh. Apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat ya. Nah adik-adik, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi karena bantuan teknologi kita masih bisa beribadah kan. Dalam keterbatasan kondisi kita saat ini, kita harus tetap terus bersyukur loh. Kita masih bisa memuji nama Tuhan, kita masih bisa belajar firman Tuhan walaupun dari rumah. Nah, karena dari rumah, kita juga harus menata diri kita. Kita harus serius, ya. Nggak sambil makan, nggak sambil tiduran. Oke? Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, setiap penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan adanya pemimpin. Pemimpin yang benar dan yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan teladan dan panutan, baik dalam perkataan maupun dalam tindakannya. Nah, contoh pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah, ada guru yang membantu kita belajar, ada pelatih musik, ataupun pelatih olahraga. Nah, untuk di gereja, ada gembala jemaat, ada penatua yang kita kadang sebut majelis, ada guru sekolah minggu, dan masih banyak yang lain ya. Nah, di dalam gereja mula-mula juga ada tokoh-tokoh panutan yang menjadi pemimpin gereja. Kehidupan mereka lah yang akan kita pelajari hari ini. Teladan mereka yang akan kita cari tahu hari ini. Siapakah dia? Setelah minggu lalu kita belajar kitab 1 dan 2 Tesalonika. Berarti kitab selanjutnya apa? Ada yang tahu? Ya, kitab Timotius. Kitab Timotius juga ada 2 adik-adik. 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, anak-anak kelas madya saat ini sedang mempelajari kitab-kitab dalam perjanjian baru. Ya, jadi kalian belajarnya harus urut dan jangan putus. Karena supaya kita bisa tahu pesan Tuhan lebih jelas dalam Alkitab ini. Kitab 1 dan 2 Timotius merupakan surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Walaupun ini adalah surat pribadi, tapi Paulus bertujuan menulis nasihat-nasihat ini bagi jemaat di Efesus. Nah, nasihat Paulus yang sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, ini masih berlaku loh sampai saat ini buat kehidupan kita pribadi maupun kita sebagai anggota jemaat sampai saat ini. Mari kita saksikan video kehidupan Timotius. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Paulus menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliling dan memulai gereja-gereja baru. Dan ia membangun tim rekan sekerja yang besar dalam misi ini. Timotius adalah salah satunya. Pada suatu hari Paulus berada di kota Listra dan bertemu ibu dan nenek Timotius yang setia. Dan dia terkesan dengan semangat dan pengabdian Timotius terhadap Yesus. Sehingga selama bertahun-tahun Paulus mementori dia dan akhirnya mulai mengirimnya dalam misi ke berbagai gereja. Jadi ketika Paulus mendengar kabar tentang sekelompok pemimpin yang menyusup ke gereja yang berpengaruh di Efesus, mereka menyebarkan pandangan yang salah tentang Yesus dan arti dari mengikuti Yesus. Dia mengutus Timotius untuk menghadapi para pemimpin ini dan memulihkan gereja ini. Setelah Timotius tiba di sana, Paulus mengirim surat ini untuk menindaklanjuti dan memberi petunjuk tentang bagaimana memenuhi misi ini. Paulus menempatkan Timotius sebagai pemimpin gereja di Efesus. Timotius saat menerima pelayanan tersebut berusia sekitar 30 tahun, sedangkan jemaat yang dipimpinnya berusia lebih tua. Dalam kitab 1 Timotius, Paulus memberikan petunjuk-petunjuk bagi Timotius dalam mengurus jemaat dan juga memperingatkan agar waspada terhadap orang-orang yang memberi ajaran palsu atau sesat bagi jemaat di Efesus. Ajaran sesat itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, Timotius harus memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan untuk melawan pengajaran
pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu tersebut. Pengajar atau guru sesat tidak hanya ada di zamannya Timotius. Saat ini juga ada adik-adik guru sesat. Jadi kita juga harus waspada. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengenali? Dan tahu? Ada satu cara, yaitu kita mempelajari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kita harus mempelajari firman Tuhan ini, ya, agar kita mampu mengenali mana pengajaran-pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mana pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu adalah ajaran palsu. Paulus menulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Tahayul adalah ajaran yang tidak jelas dan juga tidak terbukti kebenarannya. Hal ini diceritakan secara turun-temurun. Contohnya tahayul, misalnya saat ulang tahun, makan mie gak boleh putus, ambung terus. Karena kalau putus berarti umurnya pendek. Tuh aduh, bisa keselak kita kalau makan mie terus-terusan, gak boleh putus-putus, ya kan? Di kalimat berikutnya, Paulus menulis, latihlah dirimu beribadah. Artinya, latihan itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus untuk membuat kita makin kuat dan makin terampil. Karena itu latihlah dirimu beribadah, agar kita semakin tahu, semakin mengerti, dan semakin mengenal firman Tuhan yang kita imani. Inilah yang menolong kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan suka, yaitu hidup benar dan hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang bagaimana caranya untuk melatih diri kita beribadah? Nah, sediakan waktumu setiap hari, ya, untuk melakukan yang pertama, rajin baca Alkitab dengan mempelajari dan menghafal ayat-ayat Alkitab. Yang kedua, tekun berdoa. Kita tetap harus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, tindakan nyata, yaitu melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, dan juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Timotius masih muda saat menerima pelayanan sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Karena itu, Paulus memberi pesan semangat buat Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu juga pesan semangat buat kita, ya. Kitab 2 Timotius, surat Paulus ini berisi tentang nasihat yang menguatkan bagi Timotius dalam menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam pelayanannya. Seperti Paulus yang bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia terima saat dia menyampaikan akan kabar Injil, yaitu dipukuli oleh orang yang tidak suka, di penjara, bahkan dijatuhi hukuman mati. Paulus tetap setia imannya kepada Tuhan Yesus. Imannya tetap kuat dan tegar karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Paulus menguatkan Timotius untuk terus memberitakan Injil, karena Injil itu berkuasa. Firman Tuhanlah yang menolong kita untuk hidup setia bagi Kristus. Firman Tuhan yang mengajar kita, menegur kita, dan mengkoreksi kita. Firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran dan juga mempersiapkan kita, memperlengkapi kita bagi pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita lakukan. Jadi bersyukur ya kalian di usia muda sudah mendengar dan sudah belajar firman Tuhan seperti Timotius. Mari kita teladani kehidupan Paulus dan Timotius. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mau menjalankannya, firman Tuhan itu di kehidupan kita setiap hari. Walaupun masih muda, jadilah teladan
Jadilah teladan buat orang di sekitar kita. Jadilah teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Dan mulailah sediakan waktu untuk berlatih beribadah. Seperti tadi, yang pertama, rajin baca Alkitab, tekun berdoa, dan tindakan nyata. Jadikanlah Alkitab ini sebagai pedoman dalam hidupmu. Tuhan Yesus pasti menolong saat kalian melakukannya. Semangat ya! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang waktu kami belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar iman kami terus bertumbuh dan kuat. Tolonglah kami dalam menjalankan firman-Mu setiap hari. Berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu bagi orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga mohon Tuhan menolong kami dalam menghadapi wabah corona saat ini. Biarlah wabah ini dapat segera menghilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa ini kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.